Ini penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Tauhid. Setan itu kepinginnya uang itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah. Eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu. Sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya orang paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme. Tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, kata. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah orang memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifat. Caranya adalah bina dari sokak dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak, bertanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh senang yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak pernah menerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman. Tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih belum maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yohanes wa'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah, kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu dinamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus, alam ini butuh banyak. Penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. So langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam merekonstruksi bangunan tahu. Makanya di Quran itu sering nyebutnya itu sifatnya dulu.
Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nganti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Matakulu fi hadar rojul. Jadi nggak matakulu fi hadar. Yang diajarkan mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa. Itu sebetulnya nggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, matakulu fi hadar rojul. Bagaimana komentar kamu tentang hadar rojul? Bukan Nabi misalnya. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar, karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblas pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh kanjeng Nabi nak Nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi nak Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah, ono sahabat gak sholat jamaah. Itu dari Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri. Aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah. Tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, iku tetap sholat. Bahkan Nabi saking senenge sholat itu nak lunga. Kok sholat sunat? Iku nama tawajjah bi rohilatu. Kadang madhep ngetan, madhep ngulon. Sementing iso. So. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit. Saking mujine sundul langit, wasuilat qurratu aini fi sholat. Aku ayam nak wis sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah. Gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo. Kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak Nabi kok orang punya berpikir sholat itu. Paham? Contohnya. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang Nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijak nyawane wajib raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya raiso mengkas-mengkis lah sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan gak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan apa? Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin wong di pikiran ngono kok gak Nabi ku gak. Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun bisa sudah menemukan benda ini relatif. Ya mesti relatif. Misalnya manuk doro, ya rumahnya misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidung atau manuk apa elang. Bergelang bisa mangan terkuku. Iya jari terkuku elang itu ganas, tapi jari ular. Jadi ular tetap berkuku bel apa? Orang itu sing manuk lemah itu. Empret yo ganas ngene korban. Ya ta. Lha iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi.
Wedhus itu ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi ganas wedhus perkara sepangan sak. Ya santung-untung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya iku. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta seksi. Jadi seksine Nabi itu bahkan orientasi sholat itu bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Karena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi terus ditakoki kenangane we Nabi yo salat. Dari Aisyah, di bojo gandeng Nabi yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono yo tetep tinggal. Bojoku dhe kenangan kowe ngono to. Artine Nabi ku gak melu salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong iku kenangane yo. Salat dari Aisyah. Aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wae terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nek tak mbok terusno sebabe apa kira? Elek judes elek melarat sebuah ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak sholat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, fago masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak terus Nabi punya ruang apa? Sujud. Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di bali yang dipakai tidur. Orang saiki gaya-gaya nang nggon sholat tapi ora digo sholat paham. Nabi ku masyhur sholatnya ning nggon kasur sing ditutur, ngono kasure ora pokoke nggon iku apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak usuk kaya ono ruang salat nganti ono sawange ya Allah. Enggak tau tapi ora tau. Nabi wis sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Salat. Kayak kenangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirokno salatine. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak dadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas. Iku lho. Bareng dolan berarti sugoi, iki jongko tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah? Ayu maudiin tuhibbu an usolliya fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, sere Anas kenangane. Aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapi sithik terus Nabi salat di situ. Jadi kayak apa? Gue iku gak mungkin wong kok duwe ide sholat. Iku nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya berencana nak gue jawab mungkar nakir. Sing kau pikiran nang dhewe bukti nak Muhammad ku Nabi kok di antarane. Makanya gue ngerepek oleh ya ora pokok ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepean mau. Jadi lah untungnya mudin-mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marbuka terus kemana buka dinu kan bangun dinu kan tes sana mudin kira bu sing mudin kira marbuka terus waman nabiuka dinuka rabuka usul betul terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak ditakokno Ibrahim bapakmu ora kanggo ngono. Cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim ora sing anak kiai tenang wae. Sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh. Sampeyan Gus kabeh pokoke sampeyan. Sampeyan jawab abuka kan Ibrahim. Malaikat itu lugu ora. Wah bodoh ni ora anak. Kowe anak Parmen ora aneh-aneh. Nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang nggak terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawaju wasur rawaju. Nabi baru nggak sholat berdoa, semua nangis pot. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wah berdoa. Semua nangis pot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu. Sudah di kepalanya sudah di asbu, sudah dimasuk. Akhirnya apa? Nabi minta, dong aku gandeng.
ben iso salat terus dipapa. Dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl. Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bin Rajul ini dipapa Fadl ke sinten? Ali. Kemudian ikut sholat. Ikut jamaah masyhur itu akhirnya Abu Bakar mundur kemudian Nabi ngimam. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang yang rasa itu. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling enggak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras yang ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dhewe urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi enggak tapi kus akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus akiasno. Ya, tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno. Dipimpin Abu Bakar, dia juga khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, sumpen jongko enak yang masak, itu amaliannya itu rapati dihisab. Pertama dihisab itu sholat, terus sholat Allah terus liane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji.